jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik. Ini pintu masuk, ini kasus Ganjar dan PDIP, pintu masuk untuk melihat sebetulnya data dasar dari pemilih Ganjar maupun pemilih PDIP. Yang sebetulnya dengan kasus ini kita tahu bahwa ternyata elektabilitas Ganjar itu rendah sekali tuh, karena terpaksa dia mesti main ceruk yang bukan bagian dia tuh. Kalau dia olah aja yang disebut kelompok sekuler, ya dia bangga aja kan. Artinya dia nggak cukup dengan kelompok sekuler atau kelompok plural yang sering disebut. Demikian juga PDIP. Jadi kita tahu bahwa sebetulnya elektabilitas atau tingkat kesukaan pada Ganjar itu rendah sekali di PDIP. Kalau mereka kuat, mereka nggak akan raise isu ini tuh, mereka diam-diam aja kan. Tapi justru dengan ini terbuka bahwa sangat mungkin Gerindra justru yang elektabilitasnya sudah tinggi melampaui PDIP itu. Karena kita nggak pernah tahu data dasarnya apa. Nah, hal-hal semacam ini yang kita sebut sebagai the real margin of error sebetulnya tuh, yang baru kita paham itu. Ngapain mesti nyari dukungan dari komunitas Muslim kalau PDIP udah yakin bahwa dia udah tinggi dengan pemilih sekulernya yang non Muslim terutama. Kan Ibu Mega juga dulu yang mengatakan kita nggak perlu dukungan Islam tuh. Nah sekarang terbukti bahwa dasar-dasar konstituen mereka atau demografik dari konstituen mereka itu kurang sekali tuh. Dan itu juga tanggung jawab dari lembaga-lembaga survei. Sekaligus kita tahu lembaga survei berbohong kalau begitu sama ini nih. Seolah-olah digede-gedein, tapi hanya karena soal kecil itu drop semua tuh. Jadi dukungan pada Ganjar itu juga dukungan yang asbun, dan demikian juga pada PDIP itu. Kita bukan ingin menjatuhkan moral mereka, tapi faktanya begitu, mereka menjatuhkan sendiri moralnya dengan kasus ini tuh. Jadi sekali lagi melalui kasus ini kita tahu real basis konstituen dari PDIP maupun Ganjar rendah sekali. Pak Jokowi juga mesti ambil keputusan bahwa memang Ganjar nggak mungkin dijadikan andalan, kira-kira begitu. Dari pemerintah Bali yang menolak diadakannya drawing di sana. Nah, kalau di tempatnya aja udah menolak kan nggak batal dong. Nah, kemudian di sana nggak diberitahu nih kapan akan dilaksanakan drawing berikutnya, di mana tempatnya dan waktunya nggak tahu. Sementara dalam sebuah sepak bola, drawing itu penting. Kenapa penting? Nanti ada penentuan grup A, B, C, D, E. Ini menyangkut kepada grup A, misalnya negara A, B, C, D, E ada di kota ini. B, D ini ada di kota ini. Nah, ini menyangkut supporternya yang akan datang juga, yang nanti mesan tiket, mesan dan sebagainya. Nah, itu butuh waktu 50 hari. Nah, ini kan udah, tapi karena ini nggak ada kepastian dari FIFA, kita, wah ini bisa berbahaya. Inisiatif. Karena apa? Ketika kita maju sebagai tuan rumah, kita itu tanda tangan agreement. Apa saja yang harus kita penuhi, ya, bahwa ketika itu kita harus selenggarakan. Selalu tinggi di lembaga survei, Rocky Gerung sebut elektabilitas Ganjar Pranowo dan PDIP sebetulnya rendah sekali. Buktinya terungkap. Dikutip dari News Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung menyebut elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak setinggi yang diungkap oleh lembaga survei di Indonesia. Hal ini karena ia curiga bahwa lembaga survei bisa disogok, dan itu terbukti dari kasus Bupati Kapuas dan istri yang korupsi uang untuk bayar 2 lembaga survei. Soal Ganjar dan PDIP yang menolak Israel ini jadi pintu masuk sebetulnya untuk melihat data dasar dari pemilih Ganjar maupun PDI Perjuangan yang sebetulnya bahwa kita tahu elektabilitasnya itu rendah sekali. Ucap Rocky dikutip dari channel YouTube pribadinya Sabtu 1 April. Hal ini lanjut Rocky karena Ganjar berani dan terpaksa bermain di ceruk yang bukan bagian dia. Kalau benar dia bangga aja dengan elektabilitas tinggi, artinya dia nggak cukup dengan kelompok sekuler atau kelompok plural yang sering disebut-sebut. Jelas dia. Demikian juga dengan PDIP yang kita tahu bahwa sebelumnya elektabilitas atau tingkat kesukaan ke Ganjar itu rendah sekali. Kalau mereka kuat, mereka tidak akan berani main isu ini dan mereka akan diam saja, imbuh Rocky. Rocky menyebut bahwa Ganjar dan PDIP seharusnya tak bermain di isu soal penolakan Israel untuk mencari dukungan komunitas muslim. Kalau dia yakin dengan elektabilitas tinggi dengan pemilih sekulernya yang non-muslim, terutama Ibu Mega yang juga dulu menyebut tak perlu pemilih Islam
Islam. Terus sekarang terbukti bahwa dasar-dasar konstituen mereka atau demografi mereka kurang sekali. Dan itu juga tanggung jawab dari lembaga survei, ucap dia. Rocky pun mengungkap bahwa dari hal ini diketahui bahwa lembaga survei kerap berbohong dan selalu membesarkan survei yang ada. Lembaga survei berbohong kalau begitu selama ini seolah-olah lebih digede-gedein hasil survei. Tapi hanya karena soal kecil itu menjadi drop semua tuh. Jadi dukungan pada Ganjar itu juga dukungan yang asal bunyi, asbun, dan demikian juga ke PDIP, ucap dia. Rocky mengklaim bahwa pernyataannya tidak menjatuhkan Ganjar dan PDIP, tapi faktanya begitu karena mereka menjatuhkan sendiri moralnya dengan kasus ini. Dan dari kasus ini juga kita tahu real basis konstituen dari PDIP maupun Ganjar yang rendah sekali, pungkas Rocky. Soal Ganjar dan PDIP yang menolak Israel ini jadi pintu masuk sebetulnya untuk melihat data dasar dari pemilih Ganjar maupun PDI Perjuangan yang sebetulnya bahwa kita tahu elektabilitasnya itu rendah sekali, ucap Rocky dikutip dari channel YouTube pribadinya Sabtu 1 April. Hal ini lanjut Rocky karena Ganjar berani dan terpaksa bermain di ceruk yang bukan bagian dia. Kalau benar dia bangga aja dengan elektabilitas tinggi, artinya dia nggak cukup dengan kelompok sekuler atau kelompok plural yang sering disebut-sebut. Jelas dia. Demikian juga dengan PDIP yang kita tahu bahwa sebelumnya elektabilitas atau tingkat kesukaan ke Ganjar itu rendah sekali. Kalau mereka kuat, mereka tidak akan berani main isu ini dan mereka akan diam saja, imbuh Rocky. Rocky menyebut bahwa Ganjar dan PDIP seharusnya tak bermain di isu soal penolakan Israel untuk mencari dukungan komunitas muslim. Kalau dia yakin dengan elektabilitas tinggi dengan pemilih sekulernya yang non-muslim, terutama Ibu Mega yang juga dulu menyebut tak perlu pemilih Islam. Terus sekarang terbukti bahwa dasar-dasar konstituen mereka atau demografi mereka kurang sekali. Dan itu juga tanggung jawab dari lembaga survei, ucap dia. Rocky pun mengungkap bahwa dari hal ini diketahui bahwa lembaga survei kerap berbohong dan selalu membesarkan survei yang ada. Lembaga survei berbohong kalau begitu selama ini seolah-olah lebih digede-gedein hasil survei. Tapi hanya karena soal kecil itu menjadi drop semua tuh. Jadi dukungan pada Ganjar itu juga dukungan yang asal bunyi, asbun, dan demikian juga ke PDIP, ucap dia. Rocky mengklaim bahwa pernyataannya tidak menjatuhkan Ganjar dan PDIP, tapi faktanya begitu karena mereka menjatuhkan sendiri moralnya dengan kasus ini. Soal Ganjar dan PDIP yang menolak Israel ini jadi pintu masuk sebetulnya untuk melihat data dasar dari pemilih Ganjar maupun PDI Perjuangan yang sebetulnya bahwa kita tahu elektabilitasnya itu rendah sekali, ucap Rocky dikutip dari channel YouTube pribadinya Sabtu 1 April.